Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita persatukan hati meminta tuntunan Roh Kudus. Kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih apabila di sela-sela kesibukan kami boleh menyempatkan diri berkumpul di dalam ruangan ini. Hanya satu hal ya Bapak, kami mau mengenal Engkau lebih jauh lagi, lebih dalam lagi melalui pemateri kami malam ini, yaitu pastor kami yang kami kasihi, Pastor Paulus Tommy. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh mengurapi pastor kami ini. Biarlah apa yang disampaikannya itu boleh tertanam di dalam hati sanubari kami yang mendengar di sini. Jadikanlah kami seorang murid, bukan telinga kami, hati kami untuk mendengar, menampung setiap apa yang disampaikan oleh pastor kami. Biarlah berkat-Mu menyertai kami melalui imam kami. Tuhan bersamamu. Semoga lama kuasa berkati saudara-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita langsung mulai. Silakan Bapak. Selamat kembali saudara-saudari, Bapak semuanya. Kita sudah istirahat 1 minggu kemarin karena ada saya ambil dari bagian kita berpenonikan tokoh Yudit. Hanya ada bagian juga topik sebetulnya menarik, tapi karena kebanyakan laki-laki selama ini yang saya bahas adalah perempuan juga. Seorang janda muda. Sudah pernah baca buku ini? Sudah. Bagus ya? Bagus. Hati-hati makanya dengan perempuan, jangan pikir lemah lembut tapi kepala kita sudah hilang. Itu ceritanya benar kan, ceritanya kepalanya hilang gara-gara itu. Potong langsung kepalanya oleh pedang itu. Syukur akhirnya sudah baca, jadi saya bisa lebih gampang untuk cerita tanpa harus membaca langsung juga teks tersebut. Kita akan singgung-singgung. Nah, kita berjudulnya janda. Apa istilah baru Indonesia? Janda. Dalam tata bahasa kosakata sekarang sebetulnya ada istilah baru yang kata janda dipakai. Jadi saya masih pakai kembali kamus. Dia seorang pejuang yang menyelamatkan bangsanya karena negaranya diserbu oleh Nebukadnezar. Tapi ada sebenarnya ada kekeliruan sejarah dalam teks itu. Kalian tahu apa kelirunya? Iya, Nebukadnezar itu bukan raja Asyur, dia raja Babilonia. Nampaknya sengaja penulisnya ini mencampur adukan beberapa peristiwa dalam satu buku. Bukan dia mau memperdaya kita, tapi dia memang menggabungkan beberapa kejadian, lalu akibatnya muncullah beberapa data yang sebenarnya dari sebelum pembuangan sampai yang sesudah pembuangan. Dijadikannya satu cerita. Tapi kita tak usah terlalu pusing dengan kekeliruan Asyur atau Babilonia. Penting adalah kita belajar tentang isi dari teks itu sendiri. Yudit, apa Yudit? Yudit itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Yodwit. Artinya apa? Seorang perempuan Yahudi. Nah, kita lihat teks terakhir saja. Kita baca teks terakhir supaya kita tahu kira-kira apa yang menjadi isi buku ini. Bagian 16, Yudit 16 ayat 1 sampai 17. Oke, kita baca menurut ganjil dan jamak. Kita sini boleh. Silakan. Kata Yudit. Kata Yudit. Apakah yang suka dengan bernyanyilah bagi Tuhan dengan bumi serta lambungkan Tuhanlah Allah yang menghancurkan semua peperangan, sebab Dia telah melepaskan daku dari tangan orang yang mengejek.
dan membawa aku ke perkemahan di tengah hutan. Datanglah Asyur dari pegunungan di utara, datanglah dia dengan puluhan ribu tentaranya. Jumlahnya menyumbat anak-anak sungai, kuda-kudanya menutupi bukit-bukit. Ia melancong untuk membakar negeriku, menumpas para pemudaku dengan pedang, mencampakkan semua bayiku ke tanah, menyerahkan anak-anakku menjadi tawanan, dan mengambil anak-anak darahku sebagai jarahan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah melepaskan mereka dengan tangan seorang perempuan. Bukan para pemuda yang menjatuhkan pahlawan mereka, juga bukan anak-anak para perkasa yang menghancurkannya, bukan pula para raksasa ampuh yang menyegapnya, melainkan Yudit putri Merari telah melumpuhkannya dengan mencacakan alasnya. Ia telah menanggalkan pakaian janda untuk mengangkat mereka yang tertindas di Israel. Ia mengurapi wajahnya dengan minyak wangi, Menata rambutnya dengan perhiasan kepala, dengan mengenakan gaun lenan untuk menggodanya. Sandalnya telah mengikat matanya, kecantikannya menjerat kakinya, lalu pedang memotong lehernya. Orang yang menangkapnya kawannya Yudit, orang yang dia ketakutan atas keperkasaannya. Lalu bangsaku yang tertindas meneriakkan pekik perang, kaum hina-hinaku berteriak-teriak sehingga musuh ketakutan. Mereka menaikkan suara dan para lawan melarikan diri. anak-anak para budak perempuan menikah mereka, melukai mereka seperti anak-anak para pelayan. Mereka dihancurkan bala tentara Tuhanku. Aku akan menyanyikan lagu baru bagi aku. Ya Tuhan, besarlah Engkau dan mulia, kekuatanmu menangguhkan tahta ini. Hendaklah seluruh ciptaanmu mengabdi kepadamu, sebab Engkau berfirman, maka segalanya terjadi. Engkau mengutus rohmu dan semuanya tercipta. Tiada sesuatu pun yang dapat melawan firman-Mu. Gunung-gunung bersama lautan akan ditujar sampai ke dasar-dasarnya. Di hadapanmu batu-batu meleleh bagaikan dinding, tetapi orang yang takwa kepadamu akan Engkau ampuni. Kecilah bagimu setiap korban persembahan yang harum, dan lebih kecil lagi segala lemak kurban bakaran. Tetapi orang yang takwa pada Tuhan akan besar selama-lamanya. Celakalah bangsa-bangsa yang bangkit melawan bangsaku. Tuhan yang Maha Kuasa akan menghukum mereka pada hari penghakiman. Ia mengirim api dan ulat ke dalam daging mereka, dan dalam kesadaran penuh mereka akan berdagang selama-lamanya. Baik, terima kasih. Nah, kalau kalian baca teks yang ini, lalu kalian lihat teks TB1 kan sedikit berbeda ya. Ini adalah TB2. Jadi ini teks yang revisi terjemahan. Isinya sama, tapi susunan kalimatnya sedikit beda. Pilihan katanya juga sedikit beda. Nah, ini disesuaikan dengan gaya bahasa kita sekarang. TB1 suka sekali pakai bahasa pasif. Di. Itu gaya bahasa Indonesia klasik. Ejaan lama suka pakai itu. Nah, sekarang kita cenderung lebih mengikuti gaya Eropa, berbagai aktif. Jadi karena itu juga terjemahan revisi terjemahan ini juga lebih mengarah ke kalimat yang aktif, bukan pasif. Dan dalam bahasa Yunaninya memang aktif. Kalau kita lihat cenderung mereka pakai aktif. Ini dulu ketika terjemahan yang pertama, pengaruh bahasa Indonesia kuno itu masih kuat sehingga gaya pasifnya kuat sekali kalau kalian bandingkan. Baik, jadi kalau kita lihat ini berisi kurang lebih sejarah sebenarnya yang kita mau bahas pada malam ini, yakni di satu pihak Holofernes, tentara
pengimat tentara yang membawa banyak tentara, kan puluhan ribu dikatakan, dengan kuda-kudanya datang dari, disebut dikatakan dari utara, disebut dari Asyur, karena dibayangkan dalam teks pertama Nebukadnezar Raja Asyur, aslinya adalah Raja Babilonia. Yang Raja Asyur itu Nabi Polazor, ada raja lain, bukan nabi, raja lain. Tapi ada campuran sini oleh penulis kitab Yudit itu, sehingga dia mencampurkan Raja Assyria dengan nama Nebukadnezar. Tapi bukan itu yang paling penting, karena kita mau lihat justru bagaimana peran seorang janda yang nampaknya lemah, tak berdaya, justru mampu menaklukkan. Kalimatnya bagus sekali, coba lihat ya. Iya, ayat 9 ini, coba baca. Sandalnya telah memikat hatinya, kecantikannya menjerat hatinya. Sandalnya telah memikat matanya, kecantikannya menjerat hatinya, tapi ujungnya yang bahaya. Pedang memotong lehernya. Dan memang kenyataannya harapnya benar. Sebelum dipotong itu kaki Yudit itu memang memijak kepala si Holofernes, panglima tentara Nebukadnezar itu. Dan dengan pedangnya sendiri dia memenggal kepala dari Holofernes. Bahwa kalau istri sudah mulai bertanda, hati-hati. Jadi juga Pak Frans, kalau suruh mulai pakai minyak wangi, mulai perhiasan rambut, lebih bagus pakai apa? Pelindung leher tuh. Dan waktu tidur malam, habis. Apalagi sambil berdoa ya. Ya, mengurapi wajahnya minyak wangi, menata rambutnya dengan perhiasan kepala, mengenakan gaun lenang, sandal yang bagus, tiba-tiba kepala hilang. Maka kalimatnya begini, Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah menghempaskan mereka dengan tangan seorang. Karena militer kan begitu, kalau kepalanya dipotong, badannya semua hancur kan gitu, kalah dia otomatis. Makanya kalau mereka berperang, incaran utama ialah panglima. Kalau sudah kalah, otomatis semua anak buah akan menyerah. Kayak dulu, sekarang sih tidaklah. Sekarang sih banyak sekali penggantinya kan itu. Tapi dulu kayak begitu, kepalanya itu mampu bertahan, anak buah akan jalan terus. Tapi kepalanya mati, anak buah akan menyerah. Makanya seperti film-film itu benar juga sih, dipotong kepala lalu diangkat di bukit. Nih, otomatis semua meletakkan senjata, menyerah. Kenapa? Bosnya sudah hilang, kepalanya sudah dipotong. Sana tadi gambar begini juga ada gitu ya. Ini kepalanya. Ini wajahnya seperti tenang tentram begitu, yang macam-macam. Baik, nah ini gambaran singkat dari cerita Yudit yang sebagian sudah kita baca, saya tidak usah mengulangi lagi. Tetapi mau kita lihat apa arti dari Yudit ini. Dia adalah seorang, arti namanya adalah perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi. Statusnya dikatakan dia menikah, suaminya meninggal, tetapi dia tidak menikah lagi seumur hidupnya. Janda muda. Janda muda. Masuk Santa Monica. Umumnya perempuan begitu ya, laki-laki jarang. Laki-laki sulit untuk menjadi duda seumur hidup, karena terbiasa dilayani. Membuat air panas pun susah, istri yang masakkan ini. Membuat kopi pun harus istri yang masak, atau buat teh. Indomie pun tidak bisa buat sendiri. Kecuali pastor ya. Saya sudah biasa itu. Bukan rahasia aja. Baik, jadi dia seorang janda dan memang ini kenyataan bahwa perempuan memang lebih mampu untuk menghidupi diri sendiri daripada laki-laki. Nah, jadi dia mampu bertahan dalam perkawinan yang telah selesai, dan bukan hanya itu,
Di dalam kelemah lembutannya seorang janda, dia mampu mengalahkan musuh yang justru ditakuti oleh laki-laki yang gagah perkasa. Nanti kita lihat ironi dalam kitab Yudit. Ironi, beberapa ironi itu menarik. Dalam slide berikut akan muncul. Dia sendiri seorang perempuan mampu mengalahkan seorang panglima yang gagah perkasa, yang ditakuti oleh laki-laki bangsanya sendiri. Tadi dikatakan, maka dikatakan di sini kan, anak-anak para budak yang menikam mereka, kaum hinadina yang membuat musuh ketakutan. Dan tadi kalimat yang tadi itu, perempuanlah yang menghempaskan mereka. Yudit menjadi simbol dari perempuan seperti itu. Dia mempunyai iman yang teguh. Karena secara logika, secara manusiawi, tidak mungkin Yudit yang tidak punya teknik pertempuran, tidak punya anak buah satu orang pun mampu mengalahkan panglima yang mengalahkan seluruh kerajaan di wilayah barat. Dia mengalahkan seluruh kerajaan wilayah barat, datang ke Betulia, tempat tinggal Yudit dan orang-orang Israel, justru kalah oleh seorang perempuan seperti itu. Nah ini, jadi itu kenapa? Karena iman dari Yudit yang teguh, dan ia sungguh-sungguh mendasarkan perjalanannya atas pengalaman imannya sendiri. Dia berdoa banyak, dia berpuasa banyak. Dia orang saleh. Perempuan yang saleh, berdoa banyak, mempunyai sikap lemah lembut, ia menapaki jalan Tuhan. Tetapi itu yang dikatakan, di balik sifat perempuan yang lemah lembut, yang halus, yang anggun menawan, tersimpan kreativitas. Di air yang tenang melanjutkan. Jangan pikir yang tidak banyak bicara, yang tenang-tenang itu aman-aman. Itu misalnya kepalanya itu banyak tekniknya, itu banyak caranya. Jadi tersimpan kreativitas, bukan hanya kreativitas, keberanian. Seorang panglima tentara lalu dihadapi oleh seorang perempuan biasa. Seorang panglima tentara yang punya puluhan ribu anak buah dilawan oleh seorang perempuan muda yang tidak punya senjata apa-apa kecuali iman dan otak. Jadi mempunyai keberanian dan kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi kekerasan seorang panglima kasar berhasil diredam oleh kelemah lembutan seorang perempuan. Dan dia tahu memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Tidak gerusa-gerusu kata orang Jawa. Tidak ceroboh. Kan kadang-kadang kita mengatakan ini bahasa seksis ya, bahasa kadang-kadang gender ini benar, hati-hati. Perempuan emosional, laki-laki sangat logis. Perempuan itu bertindak menurut perasaan, laki-laki menurut pertimbangan. Belum tentu. Justru sini si Yudit dengan ketenangannya, dengan kebijaksanaannya, dengan perhitungannya, ia mampu mengalahkan laki-laki yang gagah perkasa ini. Menurut kodratnya yang panglima tentara puluhan ribu orang harusnya gagah perkasa, justru kalah dengan kebijaksanaan dan perhitungan waktu yang tepat. Timingnya itu, kata orang, timingnya. Dia tahu kapan harus bertindak, tidak sembarangan. Kenapa? Karena hanya punya kesempatan satu kali. Tidak ada dua kali, hanya satu kali itu. Kalau gagal, ya gagal, habis. Dia sendiri habis, seluruh bangsa Israel juga habis. Dan dia memilih waktu dan tempat yang tepat. Inilah orang yang bijaksana, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana cerita Yudit? Latar belakangnya apa? Nah, dalam keterangan bab pertama ayat 1, itulah keterangan yang sebenarnya secara sejarah itu keliru. Ayat 1 dikatakan ini adalah tahun ke-12 pemerintahan Nebukadnezar yang menjadi raja orang Asyur di Niniwe. Ini tentu salah, karena Nebukadnezar bukan raja orang Asyur, dia adalah
Raja orang Babilonia. Jadi ada diulang di situ sejarah, tetapi bukan itu yang penting soal daerah. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana kekuatan, bagaimana kekuasaan seorang raja ternyata bisa dikalahkan oleh perhitungan yang sangat pintar dari seorang perempuan. Jadi kekuatan fisik manusia bukan segala-galanya. Jumlah tentara bukan segala-galanya. Jika orang menggunakan otaknya, maka yang banyak itu bisa dikalahkan. Dan sini nampaklah sebenarnya nuansa patriotisme warga negara Yahudi. Kenapa sebenarnya? Buku ini ditulis sebenarnya aslinya itu pada sesudah pembuangan. Sesudah orang Israel kembali dari tanah Babilonia. Karena itulah nama Nebukadnezar itu masih hidup. Karena Nebukadnezar lah yang menghancurkan Yerusalem, membuang orang Israel ke Babilonia, walaupun kemudian dikalahkan oleh Raja Persia dan mereka boleh kembali. Jadi penulis ini dihantui oleh trauma Nebukadnezar, sehingga dia tempatkan Nebukadnezar di zaman jauh sebelum Babilonia menjadi kerajaan besar. Dia ada trauma di situ. Mengapa Nebukadnezar itu masuk ke dalam? Padahal dia ditulis sesudah pembuangan. Artinya tahun 400-an, 300-an sebelum Masehi. Pada saat itu apa? Orang Israel sedang mendambakan kemerdekaan. Dijajah terus-menerus mereka oleh orang-orang Babilonia, orang Persia, orang Yunani. Jadi mereka merindukan sebenarnya kemerdekaan. Nebukadnezar ini hanya simbol dari penjajah. Nama itu dimasukkan sebagai simbol dari penjajah, dan orang-orang Yahudi dalam dirinya selalu ingin merdeka, dan muncullah tokoh Yudit sebagai simbol dari pejuang kemerdekaan. Orang yang lemah, orang yang tak berdaya, tapi mampu mengalahkan orang yang kuat. Mau melukiskan keadaan orang Israel seperti itu. Kami ini bangsa yang dianggap tidak ada. Kaum yang disebut hina dina. Kami disepelekan, tapi kami bisa menjadi bangsa yang merdeka. Tadi Pak Khalid kalimat kitab suci itulah. Nah ini. Bangsaku tertindas meneriakkan pergi perang. Kaum hina dina itu berteriak-teriak sehingga musuh ketakutan. Anak-anak para budak perempuan menikam mereka. Jadi ini sebenarnya menggambarkan situasi orang-orang Israel waktu itu. Orang-orang yang dianggap rendah, kaum budak, jajahan. Tapi kami mampu mengalahkan musuh-musuh kami yang kuat itu. Mereka lari ketakutan. Orang Persia, lihatlah, orang Persia inilah yang mengalahkan Babilonia kan. Jadi orang Persia itu pun kalah melawan kami. Gemetar karena keberanian Yudit. Nah, kita kembali ke sini. Jadi semangat penulisan buku Yudit ada semangat orang Israel yang mau memerdekakan diri dari penjajahan bangsa-bangsa. Selama ini ratusan tahun mereka dijajah terus. Digantian Assyria, Babilonia, Persia, Yunani. Nah, buku Yudit belum dikarang pada sesudah, kalau nanti dilanjutkan Romawi lagi nanti. Zaman Yesus kan Romawi. Jadi ini gambaran dari keinginan kemerdekaan orang Yahudi terhadap penindasan kaum penjajah yang silih berganti menjajah mereka. Dan mereka yang lemah ini mampu, ini suatu harapan sebenarnya, mampu mengalahkan musuh. Yudit yang lemah ini mampu mengalahkan Robert, panglima tentara Nebukadnezar. Nah, beberapa ironi yang bisa kita bahas dalam kitab ini. Yang pertama ialah ini penguasanya sebenarnya bukan zaman Nebukadnezar, tapi dia dipakai sebagai simbol dari penguasa yang kejam. Waktu penulisan seolah-olah di zaman dulu, padahal sebenarnya di zaman yang agak belakangan. Lalu kedua, ironi tentang Yudit. Ironi tentang Yudit. Dia tidak punya anak. Suaminya mati. Dia juga janda muda. Tapi walaupun dia tidak punya anak, dia mampu melahirkan pada
tanda petik melahirkan apa? Semangat hidup rohani dan politis bangsa Yahudi. Karena Yudit, orang Yahudi mempunyai lagi kebanggaan sebagai suatu bangsa. Kami bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kami walaupun kecil tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kami akan mampu mengalahkan bangsa-bangsa lain. Karena ada Tuhan di balik kami. Jadi karena itu Yudit yang tanda petik tidak punya anak mampu melahirkan suatu semangat yang sungguh-sungguh memberikan kedalaman hidup rohani dan kebanggaan politis bagi orang-orang Yahudi. Dia kaya, tapi sangat kuat berpuasa. Bahkan hampir seumur hidupnya dia berpuasa, berulah tapa, mati raga. Dia bukan orang yang menghambur-hamburkan uangnya untuk kesenangan dirinya, tapi justru dia membuat dirinya menjadi orang saleh dengan gaya hidup yang sangat ketat. Makan tidak banyak, bahkan sering berpuasa dengan macam-macam tanda petik menyiksa diri untuk kekudusan hidup. Ia adalah perempuan yang lemah lembut, menawan, cantik, tapi pada saat itu kan dia berani memotong kepala orang. Kalau mungkin kita katakan sehari-hari mungkin dia memotong ikan di dapur pun tidak bisa, tapi ketika waktu menentukan dia berani memotong kepala orang. Jadi ini suatu ironi. Istilahnya dia membunuh dengan cara brutal kan itu. Kepalanya ditusuk, dipenggal kepalanya di situ, dibuat dulu mabuk, dikasih minuman dulu. Silakan, udah capek. Nanti kakinya saya urut-urut dulu. Dilepaskan sandalnya, sepatunya. Ini silakan minum, haus. Hari-hari ini kan panas. Hati-hati kalau tawari hari-hari ini. Udara panas yang datang air jeruk dengan air apa namanya yang dingin-dingin. Jangan nanti kepala kita tidak nampak lagi setelah itu. Ini dia tahu kan Holofernes kan sedang mengejar-ngejar orang Yahudi. Pasti sudah capek bekerja, capek berlari, capek bertempur. Apa yang paling disenangi oleh orang sedang capek? Ya minum yang menyegarkan, istirahat. Apalagi dilayani oleh seorang perempuan yang cantik. Lengkap sempurna dunia kita. Ternyata dari surga masuk neraka. Jadi itu, dengan tangannya sendiri yang lemah lembut itu yang menyediakan minuman, yang memijit-mijit, mati oleh pedang sendiri. Ini tangan yang lemah lembut itulah yang menghancurkan kekuatan panglima tentara tersebut. Lalu Holofernes, ini panglima tentara yang dibunuh oleh si Yudit. Ia sanggup menaklukkan seluruh wilayah barat, istilahnya seluruh wilayah timur tengah. Kalau diandaikan Babilonia dan Syria di sebelah tengah, maka sebelah sini adalah wilayah barat mereka. Itulah Israel, Mesir, Libanon, semua habis. Tapi di kota kecil Betulia gagal. Istilahnya kalau kita mau sebut Jepang lah ini, menaklukkan seluruh Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, tapi Singapura tak bisa. Yang satu kota itu, kayak ironi istilahnya. Negara besar, penduduk besar, tentara banyak mampu taklukkan, tapi Singapura yang kecil itu yang hanya 3-4 juta penduduknya dengan tentara hanya 20.000 misalnya, gagal. Ironi untuk Holofernes. Ia bermaksud menaklukkan Yudit, perempuan yang menawan ini, justru sebaliknya Yudit yang menaklukkan dia, bahkan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Pedangnya membunuh ribuan orang mungkin, tapi ia terbunuh oleh pedangnya sendiri yang membunuh ribuan orang. Ironi. Memang kitab Yudit itu kitab yang penuh dengan ironi. Lalu satu orang lagi, Achior. Ini penasihat. Dia sudah menjelaskan hati-hati,
orang Israel jangan terlalu diremehkan, walaupun mereka bangsa yang kecil, itu mereka itu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Sejarah dari dulu bahwa banyak bangsa gagal menaklukkan mereka. Tak ada yang mau percaya. Sebaliknya, Yudit memakai kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, kata-kata yang penuh daya, tipu daya, malah dipercaya. Saya ingat jadi lagu apa itu, yang lagu tahun 60-an itu. Pak Pram masih ingat, Putri pasti ingat juga. Namun ada kala pria tak berdaya untuk di sudut keruh wanita. Nah, itu kan ada. Apa? Awalnya gimana ya? Itu bagi saya apa? Iya, gimana awalnya itu Fatimah? Saya ingat sedikit. Allah pria dan wanita dijadikan asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa. Apa lagi itu? Ujungnya apa itu? Akhirnya pria yang berkuasa itu tunduk di bawah sudut kering wanita. Gimana kalau iya, lagu-lagu tahun 60-an itu kan, lagu kenangan itu. Ya sama itu, mirip dengan ini, lagu kenangan. Kan si Adam yang terbujuk oleh Hawa juga. Enak lu Adam, pantas sekali buah ini. Cobalah makan. Gak boleh. Coba Adam. Akhirnya muncullah apel Adam di sini, kata orang Inggris. Jakun itu. Nama Inggrisnya Apple Adam. Jadi jakun itu adalah Adam's apple ya. Adam's apple. Apel yang sangkut di leher Adam. Ketika Tuhan memanggil, Adam, nggak sempat turun, maka muncullah di sini. Maka orang Inggris menyebutnya Adam's apple. Itu namanya cerita etiologi. Tahu artinya etiologi? Ada suatu gejala, lalu kemudian dicoba diterangkan asal mulanya menurut legenda. Jadi mengapa laki-laki itu punya jakun? Itu sangkut ketika Allah memanggil Adam yang sedang makan itu. Tak sempat turun, kaget sendiri, maka muncullah sini. Nah itu namanya etiologi. Tangkuban perahu, itu etiologi. Kenapa gunungnya berbentuk begini? Oh, dulu zaman Bandung Bondowoso itu yang diperdaya oleh Dayang Sumbi ya. Lalu dia marah, ditendangnya, perahu yang sedang dibuatnya terbalik. Lalu muncullah gunung bentuknya perahu. Sebenarnya gejala alam. Tapi jika coba terangkan dengan legenda-legenda tertentu, itu namanya etiologi. Sama dengan mengapa laki-laki katanya kurang satu sebelah kiri, tulang rusuk, karena diambil oleh Tuhan. Dijadikannya perempuan, dari situ kan tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kan kitab suci menulis begitu. Itu etiologi juga. Mengapa sekarang kalau sudah menikah perempuan ditaruh sebelah kiri laki-laki? Tadinya kan maksudnya sebelah kanan. Inilah tulang yang sudah hilang itu ketemu lagi. Mutiara yang hilang itu lepas ketemu tempatnya satu. Dan cukup satu. Karena yang hilang hanya satu. Gak boleh dua. Karena badannya nanti miring. Makin banyak makin miring. Nah itu. Jadi banyak kitab suci itu cerita etiologi ya. Menarik sebenarnya. Menarik kalau kita mau lihat cerita etiologi di kitab suci. Apel Adam, tulang rusuk, tapi perahu, Danau Toba, maling kundang. Barang gejala-gejala alam ini kemudian dicoba diterangkan dengan peristiwa dulu, katanya seolah-olah benar. Baik, jadi ini etiologi. Akhir yang gagah perkasa,
berkuasa. Bijaksana kata-katanya sebenarnya masuk di akal, tidak dipercaya. Sementara Yudit yang lemah lembut, seolah-olah tak punya dosa, tetapi kata-katanya sebenarnya berbahaya. Dan itu dipercaya, itu dipercaya. Nebukadnezar tadi sama dengan Holofernes, oke. Lalu Uzia, nah ini Uzia. Uzia itu adalah sebenarnya orang penting dalam kerajaan Israel. Dan namanya sendiri sebenarnya menarik. Uzia artinya Allah adalah benteng perlindungan. Uzia artinya Allah adalah benteng perlindungan. Tapi laki-laki ini justru berlindung di balik tembok. Tidak berani menghadapi musuh yang datang menyerbu. Kalau dia mengangkat Allah, malah dia menyembunyikan dirinya di balik tembok, kan aneh. Sementara Yudit, perempuan Yahudi yang tidak punya kekuatan apa-apa, justru berani tampil keluar dari persembunyian menghadapi Holofernes, muka dengan muka. Dengan risiko dia akan mati. Ini sesuatu ironi baru. Seorang laki-laki menjadi pengecut. Seorang laki-laki yang mengatakan Allah akhirnya menjadi pengecut di balik tembok. Seorang perempuan yang mengatakan Allah sungguh-sungguh dalam arti yang benar, ini namanya ya, yang tadi Uzia adalah namanya. Seorang perempuan yang sebenarnya orang biasa, tak berdaya, justru benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kenyataan. Dalam imannya pergi langsung berhadapan dengan musuh yang gagah perkasa. Ini cerita Yudit. Lalu ironi lain ialah para tentara membawa Yudit di hadapan Holofernes dengan maksud supaya Holofernes menawan dia. Tapi sebaliknya Holofernes tertawan oleh sandalnya, oleh kecantikannya, dan akhirnya terpenggal kepalanya. Nah, ini banyak sekali ironi dalam buku Yudit kalau kita baca dengan baik. Bagaimana Allah bekerja dengan hal-hal seperti ini. Beberapa makna teologi yang bisa kita pelajari dari buku ini. Kalau kita baca, ditekankan bahwa Allah tetaplah Allah yang maha kuasa. Kalau kita baca ini, Allah yang gagah perkasa, Allah yang melindungi bangsanya. Jadi tetap dengan keyakinan bahwa buku ini meyakini Allah sungguh-sungguh Allah yang maha kuat, Allah yang melindungi bangsanya, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah adalah Tuhan atas sejarah. Ini bisa kita baca di ayat-ayat seperti ini. Allah yang tetap menuntun bangsanya sejak dari Abraham sampai dengan pembuangan ke Babel dan kembali dari pembuangan ke Babel. Ini buku Yudit. Jadi tetap mempunyai keyakinan Allah Israel itu Allah yang maha kuat, yang bisa bekerja melalui orang-orang lemah. Dalam hal ini Yudit. Bahkan dikatakan juga Allah akan tetap melindungi orang Israel sampai akhir zaman. Jadi bukan hanya sampai pada saat buku itu ditulis, nanti pun Allah tetap bekerja sampai akhir zaman. Dan mungkin ini juga masih ada di kepala ini Perdana Menteri yang baru sekarang, Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Nah itu mereka masih tetap hidup dalam gambaran seperti ini, bahwa Allah Israel itu Allah yang maha kuat. Nah, sejarah memang unik juga. Orang Israel kan kecil. Sebenarnya jumlah penduduk mereka itu tidak banyak. Berapa jumlah penduduk Israel? Orang Yahudi tidak sampai 10 juta. Hanya 7-8 juta. Musuhnya itu, kelilingnya semua itu, kalau dijumlahkan berapa ratus juta. Mereka justru menang perang terus. Pernah mereka dikepung di 5 musuh sekaligus tahun 67. Malah mereka yang menguasai daerah-daerah yang sekarang mereka punya. Nah, memang ya kita boleh katakan bangsa ini agak unik lah, agak unik.
Jadi mereka yakin Allah telah mendampingi mereka sampai akhir zaman. Lalu kedua, buku ini juga ditulis dengan keyakinan bahwa Yerusalem itu akan sangat penting, Bait Allah sangat penting, tata liturgi sangat penting, imam juga penting, persembahan juga penting, pola hidup juga harus penting, puasa, berulah tapa, harus memakai pakaian busana tobat, itu semua sangat penting. Jadi ketika Yudit harus bertempur atau pergi bertempur, baru dia tanggalkan pakaian tutukannya, kabungnya. Selama itu dia tetap berpakaian pakaian kabung ketika suaminya meninggal. Dia tetap mempraktikkan puasa. Dia tetap berlakukan ulah tapa yang kuat. Jadi hal-hal seperti ini tetap penting dalam pola hidup orang Israel. Ini pola hidup orang Farisi sebenarnya yang dimaksudkan dalam teks kitab suci Yudit ini. Jadi kedudukan imam, kurban persembahan, kurban bakaran, liturgi, bait Allah, pola hidup, harus ada belas kasih. Lalu bagaimana orang-orang yang mau masuk ke Yahudi harus disunat. Ini semua tetap mereka praktekkan. Jadi pola hidup Yahudi yang ketat dalam teks ini. Kalau mau menjadi orang beriman, praktekkanlah hal seperti ini. Itu maksudnya. Seperti Yudit, maka Yudit menang perang. Lalu kalau kita lihat Yudit, kalau kita ringkas, dia adalah perempuan yang berani, yang punya kelemah lembutan, bijaksana, bertindak berdasarkan doa. Jadi bukan orang yang berdasarkan emosi, bukan nekat, tapi dia memikirkan, memilah-milah yang mana dikehendaki oleh Tuhan. Orang Inggris mengatakan discernment of the spirit, memilah-milah yang mana dari Roh Kudus, yang mana bukan dari Roh Kudus, yang mana tindakan yang benar, mana tindakan yang tidak benar. Datang dari doanya. Dia berdoa sangat kuat. Dan dia bukan orang yang berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya itu janda, saya tidak punya tanggung jawab lagi, biarlah saya berlindung di balik. Saya harus bekerja. Saya harus membela bangsa saya. Saya walaupun perempuan biasa, saya punya sesuatu yang bisa saya sumbangkan untuk negara saya. Dan dia berani. Jadi dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia tidak berpikir hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dia berjuang untuk keselamatan bangsa. Dia mempunyai yang kita sebut dengan kewibawaan yang muncul dari dalam. Bukan sesuatu yang dibuat-buat karena saya punya pangkat, punya gelar, punya harta, tapi sesuatu yang datang dari dalam. Ketika melihat dia, orang hormat. Ketika melihat dia, orang merasa kagum. Bukan karena gelarnya, titelnya, jabatannya, hartanya, tapi karena dirinya. Kualitas diri. Yang sebenarnya kewibawaan dari dalam. Kewibawaan dari dalam. Itu yang buat dia Holofernes tergila-gila kemudian. Yudit. Sehingga mau mengundang Yudit ke kemahnya. Sebenarnya kan bodoh tuh. Sebagai seorang panglima tentara yang sudah punya pengalaman kan, bukan orang yang baru tamat dari akademi militer. Dia sudah bekerja dengan puluhan ribu tentara, sudah bertahun-tahun berperang. Pasti dia punya sebenarnya yang namanya intuisi. Intuisi tentang seorang militer, mana musuh, mana tidak. Tahu bahwa ceroboh sebenarnya tindakan mengundang seorang asing ke kemah. Tapi justru itu, bahwa Yudit mempunyai penampilan sedemikian rupa sehingga Holofernes kehilangan kewaspadaannya. Bukan hanya kelemahan dia, kualitas Yuditnya juga hebat gitu. Kalau dia lemah, yang lain-lain juga bisa kan? Sudah lama dia jatuh kan? Tidak. Memangnya baru pertama kali dia lihat perempuan waktu pergi berperang. Selama ini dia sudah pergi bertempur. Tapi ketika bertemu dengan Yudit, langsung dia kehilangan akal sehat. Jadi ada kualitas khusus dari Yudit ini yang bukan datang dari penampilan lahiriah.
Ya oke, tadi kita bermain-main sedikit, bercanda dengan rambut, dengan sandal. Tapi maksudnya ialah bahwa kecantikan Yudit itu bukan kecantikan lahir ya belaka, tapi sungguh-sungguh kualitas dari dalam yang membuat memang dia itu sungguh-sungguh menarik. Tanpa harus berdandan pun, tak usah misalnya dicabut ininya, atau disasak rambutnya, atau kasih maskara kiri kanan. Yes. Hah? Tahu lah tuh. Keunikan perempuan memang lebih banyak dari laki-laki kan. Bukan hanya itu, bukan itu yang terpenting, tapi penampilan dari dalam itu yang buat dia itu mampu sampai sedemikian rupa. Dan itu tadi, dia mampu bertindak dengan tepat, tahu memilih waktu, cara bertindak. Orang yang bijaksana kan ini, tahu harus bergerak, kapan dia harus diam, kapan harus bicara, kapan dia harus bertindak. Yang kata lain, dia orang kudus. Dan bukan artinya kudus dalam arti suci tanpa darah. Ya, tangannya berdarah loh. Kepala keluarganya hilang di tangan dia. Tapi dalam arti ini dia sungguh-sungguh dalam kudus, dalam arti dia sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Allah bekerja bersama dia, dan dia mengikuti kehendak Tuhan tersebut dengan mengalahkan musuhnya. Nah, kudus dalam arti kesetiaannya kepada perintah Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Maka kalau kita Yudit, kalau kita mau rumuskan kitab Yudit, ya kita pakailah bab 16 ayat 5 tadi. Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah menghempaskan orang-orang jahat, mereka ini adalah penjahat-penjahat, dengan tangan seorang perempuan. Kekuatan tidak selalu mampu mengalahkan kelemah lembutan. Justru Allah bekerja melalui orang yang sederhana. Di mana kitab suci Perjanjian Baru kita tangkap nada itu, bunyi pesan yang sama. Ini Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru ada kurang lebih kalimat-kalimat yang mirip seperti ini. Di mana kalian mendapatkan kalimat seperti ini di Perjanjian Baru? Yang isinya seperti ini. Tidak harus persis kalimatnya, tapi isinya kurang lebih sama. Di teks mana? Bunda Maria tadi cocok. Coba lihat, wah, Injil Lukas ketika Maria bertemu dengan Elizabeth. Ketika Elizabeth mengatakan, dipujilah engkau antara wanita dan dipujilah buah tubuhmu. Lalu apa kalimat berikut dari Maria? Coba baca. Lukas bab 2. Yesus, Maria mengunjungi Elizabeth. Lihat kalimatnya mirip, hanya agak sedikit lebih panjang. Nah, siapakah artinya itu? Bukan, tapi di bawahnya. Coba jawaban Maria. Jiwaku, aku mengagungkan Tuhan. Ada nggak kalimatnya? Tuhan, coba baca. Ayo coba baca. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Oke, lihat. Maria menempatkan dirinya sebagai orang yang lemah. Terus. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Terus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Nah, orang mencongkak hatinya dicerai-beraikan. Terus
Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Orang berkuasa, raja-raja diturunkan dari tahta, sementara yang rendah ditinggikannya. Terus? Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, suruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Baik. Jadi ini lihat bagaimana Kidung Maria, kita sebut Kidung Maria atau Magnificat, dalam bahasa Latin disebut Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan, menggambarkan Allah itu memutar balik posisi manusia yang berkuasa, yang kenyang, yang tertawa, yang merasa diri punya sesuatu, justru direndahkan, sementara yang rendah ditinggikannya. Nah, posisi Maria adalah yang rendah. Judith juga perempuan rendah, ditinggikan jadi pahlawan. Holofernes, Akhir malah orang-orang yang gagah perkasa, laki-laki yang kuat diturunkan, direndahkan. Jadi kalimat ini muncul dalam teks pujian Maria tadi. Karya Tuhan dalam dirinya yang lemah. Seperti Tuhan juga berkarya dalam diri orang-orang lain yang lemah, dengan mempermalukan mereka yang berkuasa, mereka yang congkak hati, mereka yang kaya. Simbol dari orang-orang yang merasa diri punya segala-galanya. Baik, sampai di sini untuk malam ini. Pendek malam ini memang karena kisah Yudit gampang dicerna, tidak sulit. Tapi kita mencoba melihat beberapa hal di baliknya itu yang dalam, terutama sudut ironinya tadi dan makna teologisnya ini bisa kita lihat bagaimana mereka sungguh-sungguh melihat karya Tuhan di balik hal sederhana. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus buat Pastor. Apakah ada pertanyaan? Selamat malam, Pastor. Malam. Izin bertanya. Ya. Saya mungkin juga teman-teman perlu tahu kali ya jawaban Pastor. Kenapa kitab Yudit ini yang isinya sebagus ini, kenapa tidak diterima oleh saudara kita? Oh, apa karena penyebabnya? Padahal ini kan kanon sudah 1600-an ya. Oke. Terus ini kan termasuk dari kitab apokrif. Terus Bukan apokrif, bukan. dari tradisi Septuaginta. Oh ya, ya. Terus saya penikmat membaca buku ini karena disinilah iman saya lebih tumbuh ketika saya membaca kitab ini. Ketika dia mampu memenggal kepala itu, karena di situ ceritanya Tuhan sangat memberkati Yudit sehingga ketika dijamu minum anggur, si Yudit diperkirakan akan mabuk, justru Holofernes yang mabuk kan, berarti penyertaan Tuhan sungguh ada. Jadi iman saya bertumbuh ketika baca ini juga. Terus saya bangga lagi baca kitab ini, di akhir-akhir ceritanya itu dia mempertahankan kejandaannya. Di Alkitab mencatat dia tidak pernah disentuh laki-laki lain lagi, dan yang terbaik positif sekali situ juga mengajarkan kepada kita bagaimana dia bijaksana membagi hartanya kepada dua belah pihak, keluarga dia dan keluarga dari Manase si suaminya. Terus ini hanya sekilas kenapa alasan saya suka dengan Yudit ini. Saya malam ini usahakan datang. Terus Pastor bisa jawab kenapa mereka menolak kitab ini yang begitu bagus? Karena orang-orang tetangga itu, gereja tetangga itu, mereka itu mengikuti pilihan kitab suci orang Yahudi. Orang Yahudi itu pada akhir abad pertama tahun 95-96, para pemimpin Yahudi menentukan jumlah kitab suci mereka 39 buah. Itulah yang kita sebut dengan protokanonika.
39 itu yang dalam edisi ekumenis ini disebut dengan protokanonika. Dalam edisi Katolik tidak ada istilah protokanonika dan deuterokanonika, itu hanya ada dalam edisi ekumenis. Kalau dalam edisi Katolik semua kitab suci Perjanjian Lama itu langsung digolongkan menurut kelompoknya. Taurat, nabi-nabi, sejarah dan kebijaksanaan. Jadi tidak ada protokanonika dan deuterokanonika. Itu hanya istilah yang muncul di edisi ekumenis, terbitan bersama Katolik dan Protestan. Nah, saya kembali ke situ. Jadi orang-orang Protestan itu mengikuti tradisi Yahudi. Para tua-tua Yahudi pada akhir abad pertama tahun 1596 di Yamnia menentukan jumlah kitab suci mereka 39 buku itu. Yang lain-lain tidak mereka terima. Nah, karena Yahudi itu tidak masuk dalam 39 itu, maka gereja Protestan juga tidak mau menerima itu. Kenapa orang-orang Protestan mengatakan 39? Karena mereka meyakini menurut Martin Luther, kitab suci yang diinspirasikan itu harus berbahasa Ibrani. Sementara Yahudi itu dapat kita dapatkan dari tradisi Yunani, bukan Yahudi. Tapi tradisi Yunani yang dipakai justru oleh gereja perdana, para rasul, bapak-bapak gereja, Septuaginta, ketika mereka mengutip teks kitab suci orang Yahudi. Mereka teks kutip bukan banyak tidak mereka kutip dari teks Ibrani, mereka banyak kutip dari teks Yunani. Jadi dua tradisi yang berbeda. Kita mengikuti tradisi bapak gereja, para rasul, gereja perdana, mereka mengikuti tradisi tua-tua Yahudi yang hanya memilih 39 buku. Jadi tidak mereka terima. Walaupun sebenarnya buku ini sebagian untuk mereka itu tetap mereka baca sebagai kitab etis. Artinya kitab yang berguna untuk pendidikan moral, tapi tidak sabda Allah. Bukan sabda Allah, tapi berguna untuk pendidikan moral. Sebagian gereja Kristen melihat seperti itu. Buku yang kita sebut deuterokanonika itu untuk mereka itu semacam buku etika lah. Etika. Iya, Pastor. Masalahnya hukuman sanksi cukup berat, Pastor. Jadi ada ayat yang mengatakan barang siapa menambah isi dari Alkitab ini, maka dosanya juga ditambah. Dan Itu barang di siapa Wahyu. mengurangi, akan dikurangi juga kan. Itu di kitab Wahyu. Iya. Terus tuduhan dari saudara kita ini kan selalu mengatakan orang Katolik menambah isi dari Alkitab. Nah, itu tadi saya katakan kita mungkin di dua tradisi yang berbeda. Jadi bukan menambah atau mengurangi. Tradisi Katolik adalah tradisi yang kita pakai dari tradisi Septuaginta, yang jumlah bukunya lebih banyak. Sementara tradisi Protestan adalah mengikuti tradisi Yahudi yang hanya menentukan 39 buku. Jadi kita tidak menambah. Kenapa? Para rasul juga, para penulis kitab suci Perjanjian Baru, Paulus ketika mengutip teks kitab suci orang Yahudi, mereka tidak hanya mengutip dari teks Ibrani, mereka banyak mengutip malah dari teks Yunani. Kenapa? Karena orang-orang yang membaca itu kebanyakan orang Yahudi yang tinggal di luar Israel, orang-orang Yahudi yang tidak tahu bahasa Ibrani, maka dari teks Yunani yang mereka ambil. Injil-Injil juga begitu, banyak mengambil dari teks Yunani. Nah, saya mau buat contoh bahwa teks di Injil diambil dari teks Yunani. Coba lihat dalam Markus. Contoh ya, kita ambil di Markus. Markus sebentar. Di awal-awal oke. Markus bab 1 ayat ayat 3. Ada lihat 1 ayat 3. Coba baca. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Baik, titik. Itu diambil dari teks mana?
Coba lihat di bawah 1 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3. Coba baca Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3. Coba lihat. Kita lihat nanti menarik, ada satu hal yang sangat menarik. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sama teksnya? Sama teksnya? Benar nggak? Baca dulu. Jangan langsung bilang sama, baca dulu. Tapi secara gambarannya sama, cuman beda kata-kata. Teks Markus 1 ayat 3 dengan bab 40 ayat 3 saya. Sama. Baca baik-baik, lihat baik-baik. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, Tuhan, luruskanlah. Nah, karena itu perlu membaca kitab suci dengan perhatian. Ada yang sedikit nampaknya sama tapi tidak sama. Ya. Soal letak urutan kata-kata tak usah pusing ya, tidak masalah urutan kata-kata, tapi perhatikan tanda baca. Nah, sekarang saya beri hint-nya kata orang Inggris, beri kodenya, kuncinya. Perhatikan tanda baca. Nah, yuk jelaskan. Dia sudah menangkap sedikit. Baik. Kalau yang di Markus kan orang yang suara orang berseru-seru itu di padang gurun. Sementara kalau yang di Yesaya itu kan persiapkanlah jalannya itu yang di padang gurun, bukan orangnya yang di padang. Iya, lihat perbedaannya. Letak titik duanya. Saya baca yang Yesaya teks Markus ya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Titik 2. Jalan untuk Tuhan dan seterusnya. Jadi orang yang berseru-seru itu di mana? Dalam teks Markus orangnya di padang gurun. Coba lihat teks Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru, titik 2. Bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, di mana orang yang berseru-seru itu di Yesaya? Di padang gurun. Terserah. Boleh di toilet, boleh di gunung, boleh di udara, boleh jalan raya, boleh di rumah, boleh di kota. Karena yang dia minta hanya persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, bukan dia yang di padang gurun. Lihat, ada perbedaan sedikit, tetapi sangat mempunyai makna sangat berbeda. Nah, mengapa teks Markus beda dengan teks Yesaya? Padahal dia mengutip dari teks Yesaya. Nah, teks Markus itu diambil dari tradisi Septuaginta, teks Yunani. Sementara ini teks Yesaya jelas teks Ibrani. Jadi teks Septuaginta itu sangat-sangat penting, karena itu bisa menentukan arti, mengubah arti bahkan. Dan teks kitab suci Perjanjian Baru banyak sekali juga mengambil teks dari tradisi Yunani. Ya, contoh kecil, masih ada lagi teks Paulus, masih ada lagi teks surat-surat Katolik lainnya. Ada lagi Injil Lukas lagi. Kenapa? Karena mereka menulis untuk orang-orang yang banyak di luar Israel, baik orang Yahudi maupun orang Kristen. Jadi mereka ambil teks tradisi Yunani, dan kita Gereja Katolik meneruskan tradisi itu. Kita tidak menambah sedikit pun, kita melanjutkan, ditulis, ya, mengikuti tradisi dari para bapak gereja, para penulis kitab suci Perjanjian Baru.
para rasul, para penginjil. Nah, jadi jangan salah bahwa kita tidak menambah, malah kita ikuti. Mereka yang mengikuti tradisi Yahudi, tua Yahudi yang hanya menerima 39, ya itu saja yang mereka terima. Tapi kita tidak menambah apa-apa, kita mengikuti tradisi dari para penginjil dan dari para bapak gereja abad-abad pertama. Banyak lagi. Oke. Tanya bayar loh Ibu. Balik pastor. Ya, tanya pastor. Kalau dilihat kitab Yudit ini kan termasuk kitab sejarah. Ya. Kalau kitab sejarah ini kalau dilihat memang tadi ada pencatatan sejarah yang salah. Ya. Misalnya di Raja Nebukadnezar ini, yang seharusnya Raja Babilonia. Nah, kemudian apakah kitab ini boleh dibilang ya termasuk semacam fiksi begitu, semacam fiksi karena kalau dilihat di Yudit ini di bab 8-nya itu ada berbicara masalah asal usulnya si Yudit ini, di mana dia adalah anak perempuan dari Merari. Kalau kita lihat Merari itu kalau nggak salah anaknya Lewi ya, Lewi, dan juga di suaminya Yudit ini juga namanya itu Manasye, itu kan nama salah satu anak dari Yusuf. Oh, jangan pikir bahwa satu nama itu otomatis hanya satu orang. Ya kalau di sini ada ribuan orang. Kalau saya Zaman yang berbeda. Ya, nah makanya memang banyak nama seperti itu. Nah kemudian supaya terlihat ini memang ada tidak fiksi, maka di sini dibikin ada asal usulnya ya, anaknya siapa dan sebagainya. Nah kemudian kalau kita bicara fiksi, tapi di sini kalau dilihat ada gambaran samar-samar dari Bunda Maria sendiri, dari tokoh Yudit ini. Nah ya menurut pastor gimana dari apa yang saya tangkap? Begini, kitab suci kita itu pertama-tama kumpulan buku iman. Kitab suci adalah kumpulan buku iman. Dalam arti begini, semua yang tulis itu adalah pengalaman refleksi iman dari penulis atau kelompok penulis, karena bisa saja yang tulis lebih dari satu. Amsal misalnya ya, Mazmur, Kidung Agung, kita tidak tahu siapa penulis, bisa juga lebih dari satu, bisa juga satu orang. Tentang bagaimana Allah berkarya dalam hidup mereka. Nah, jadi di situ buku-buku itu menceritakan bagaimana pengalaman hidup bangsa Israel. Di sini cerita adalah Israel, tentunya dari asal mulanya, tentang karya Tuhan dalam hidup orang-orang Israel itu. Nah, situlah kita pakai konteks sejarah itu, sejarah iman mereka. Bahwa ada kata kadang-kadang data yang salah itu tidak mempengaruhi kebenaran dari iman tersebut. Sama dengan kitab Perjanjian Baru, tidak seluruh data yang ditulis itu selalu exact, gitu kan? Artinya persis seperti yang dimaksudkan itu. Tapi buku itu bukan buku yang datang dari harta berantah dongeng. Dia punya unsur sejarah. Ada unsur sejarah, ada pahlawannya, ada tokohnya, ada rajanya. Tapi mereka tidak akan mempersoalkan kalau ada kekeliruan 1-2 data sejarah. Karena bukan itu yang paling penting. Bukan itu yang paling penting. Bagaimana Allah berkarya dalam sejarah mereka, itu yang paling penting. Bagaimana Allah berbicara dalam orang-orang tertentu, itu yang paling penting. Apakah nama bapaknya keliru atau tidak, itu bukan yang pertama yang harus dipersoalkan. Karena untuk mereka pesan Allah, cerita Allah, pengaruh Allah dalam hidup bangsa mereka, itu yang harus sampai. Nah, 2 orang buta kayak disebutkan Yesus atau 1 orang buta, bukan itu yang paling penting untuk menginjil. Yang penting adalah Yesus datang untuk menyembuhkan mereka yang buka mata mereka yang buta, seperti dalam Injil Lukas dikatakan di teks Lukas, yang membuka mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Nah, jadi ada kadang-kadang perbedaan kekeliruan ataupun ketidakakuratan
data itu tidak menghilangkan sama sekali makna penting kebenaran iman di situ. Sama dengan tadi nama. Satu nama bisa berarti Yusuf dari anak Yesus atau Yusuf anak Yakub atau Yusuf dari suami Maria. Sama namanya. Karena nama itu dipakai oleh banyak orang. Nama Manasye, nama raja Yahudi, raja utara dan selatan pun ada yang sama. Karena memang mereka punya suka ambil nama tersebut. Tapi satu di utara, satu di selatan. Zaman yang berbeda bisa juga terjadi. Jadi jangan pikir nama Maryam itu hanya punya untuk Bunda Maria. Saudari Harun pun namanya Miriam, artinya sama juga dengan Maria. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Maria yang lain. Nama Maria juga nama pasaran. Dalam kitab suci Perjanjian Lama berapa nama Maria? Ada 4 paling tidak. Jadi jangan heran kalau nanti muncul nama-nama yang mirip. Ini yang mana lagi? Ya, karena nama itu yang milik eksklusif satu orang saja. Jadi banyak orang yang memakainya. Dan sekali lagi, kitab suci bukan pertama-tama mau menjadi buku sejarah. Bahwa harus semua persis seperti kita belajar sejarah kan. Tanggal lahirnya harus persis, datanya tak boleh keliru pun. Keliru data, paspor tidak keluar, visa tidak keluar, kan misalnya gitu. Nah itu untuk kita sejarah begitu. Untuk orang kitab suci bukan itu sejarah. Untuk mereka adalah sejarah Allah berkarya dalam hidup bangsanya, dalam tokoh-tokoh tertentu. Itulah kebenaran iman yang mereka mau perjuangkan. Jadi kalau misalnya ada sedikit ketidakcocokan entah data atau nama, jangan pusing. Jangan pusing. Bukan itu yang pertama tujuan dari penulis kitab suci. Walaupun mereka punya unsur sejarah pasti. Yesus adalah tokoh historis, iya. Lahir di Bethlehem, iya. Besar di Nazaret, iya. Orang tuanya namanya Yusuf dan Maria, iya. Tahun berapa dia lahir? Nah, bisa kita berbicara karena ada perhitungan tahun yang sedikit keliru di zaman orang Romawi. Tapi dia usianya sekian, lahir, meninggal, itu semua ada sejarahnya jelas. Tapi jangan pusing kalau misalnya ada sedikit. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini. Jangan pusing dengan itu, tak usah khawatir dengan itu. Karena untuk mereka penulis kitab suci, yang penting ialah bagaimana Allah sungguh-sungguh datang menyelamatkan manusia melalui para nabi, melalui raja-raja yang baik, bahkan juga melalui kadang-kadang orang yang tidak baik. Dialah si Yakub itu, curang itu, tapi juga Allah bekerja melalui mereka, melalui dia juga, melalui juga saudara-saudara Yusuf yang iri itu. Yakub, Yehuda kan iri pada Yusuf, tapi juga toh Yesus datang dari keturunan Yehuda, Daud. Jadi itu pentingnya dalam teks kitab suci. Kita mau menangkap lebih penting soal kebenaran iman yang diwartakan. Ada unsur sejarah di dalamnya banyak, bahkan hampir semua mempunyai unsur sejarah. Tetapi kadang-kadang sejarah itu dibaca dengan cara berbeda oleh masing-masing penginjil. Jadi Lukas membacanya dengan caranya sendiri, Markus membacanya dengan caranya sendiri, Yohanes baca dengan caranya sendiri. Kenapa? Karena mereka punya cara untuk membuktikan Yesus yang berbeda. Yang gambaran samar-samar tentang Bunda Maria itu karena kita membaca dari sudut orang Kristen. Orang Yahudi tidak akan baca dengan cara demikian. Kita membaca dari cara kita orang Kristen. Oh, ini bisa dikaitkan dengan Maria. Itu karena kita orang Kristen bacanya. Kita membaca Perjanjian Lama sering dengan kacamata itu. Jadi kalau misalnya orang Yahudi bacanya akan lain cara membaca. Itu tergantung kacamata kita juga. Baik. Apakah masih ada pertanyaan?
Baik, minggu depan kita bertemu lagi tanggal 5 November di waktu yang sama. Nanti akan diposting lagi temanya apa. Nanti pastor yang akan memberi. Saya pikir mungkin minggu depan kita masuk ke perjanjian baru. Perjanjian baru kita akan masuk. Karena perjanjian lama sudah cukup. Bagian blok-bloknya memang sudah terwakili. Baik, sebelum pulang mohon kesediaan Pak Guru deh. Pak Guru boleh kita doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak karena penyertaan pada hari ini hingga kami dapat mengikuti pendalaman kitab suci melalui pastor kami, Pastor Paulus Tony. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita manfaatkan dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertebal keyakinan iman kita. Sebentar lagi kami akan pulang ya Bapak. Berkatilah perjalanan kami, lindungilah agar kami sampai di rumah dengan selamat dan dapat berkumpul dengan keluarga. Mohon berkat Pastor. Tuhan bersamamu Dan bersama Semoga dalam kuasa berkati saudari-saudara sekalian. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, istirahat kita nanti malam, dan besok kita bangun kembali dengan segar untuk melanjutkan tugas kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Ini kena lindung Pak Eko nih. Oh, iya. Mana si si itu mana? Piet habis loh. Piet mana Piet? Oh, tinggal dipotong ya Bang. Hah? Matiin.